Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dalam waktu singkat, kobaran api merah membara tersebut semakin besar dan mulai menghanguskan istana dan pilar-pilarnya, membuat Yu Diyi langsung membawa 8.000 anggota klan Yu yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa tersebut bergerak menjauh. Yang Agung, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Yu Liujin, menatap Yu Diyi dan Yu Jierui yang terdiam dengan wajah serius. Jin kamu kembalilah. Tenangkan mereka yang berada di luar, ucap Yu Diyi mengalihkan pembicaraan, menatap Yu Liujin dengan serius. Baik Yang Agung, tapi bagaimana dengan, ucapnya menatap api yang berwarna merah membara yang sedang membakar istana terlarang klan. Serahkan ini pada kami, tugasmu menenangkan mereka yang berada di luar, ucap Yu Diyi memberi perintah. Baik, Yang Agung, ucapnya dengan sikap hormat lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yu Liujin meninggalkan tempat itu, Yu Diyi lalu memasukkan segel bola air transparan yang mengurung 8.000 anggota klan Shen Yu ke dalam cincin penyimpanannya. Adik, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yu Diyi setelah mengamankan mereka ke dalam cincin penyimpanannya. Menemui Jin dan yang lainnya, jawab Yu Jierui dengan serius. Tapi adik, bagaimana dengan? Yu Diyi menjeda kata-katanya, menatap istana terlarang klan yang kini telah diselimuti oleh api merah membara. Kita harus percaya Sheng Sun Yanxing, aku yakin dia dapat mengatasi masalah ini, ucap Yu Jierui dengan serius. Tapi adik, ucapnya dengan wajah serius. Aku tidak bisa memaksa kakak percaya pada Sheng Sun Yanxing, tapi aku harap kakak percaya padaku. Aku telah melihat dan mengikutinya sepanjang waktu, dan aku tahu siapa dia, ucap Yu Jierui meyakinkan Yu Diyi yang masih ragu untuk meninggalkan tempat itu. Setelah terdiam beberapa saat, Yu Diyi lalu menganggukkan kepalanya. Baik, ucapnya lalu membawa Yu Jierui meninggalkan tempat itu. Mereka bergerak menuju gerbang teleportasi dunia kecil tersebut untuk menemui Yu Liujin yang ditugaskan untuk menahan Kongsu Jinshi dan Kongsu Fugai. Di tempat lain, di dalam aula istana terlarang klan Shen Yu. Teriak Tian Kong Yu saat rantai api yang membakar tubuhnya melepas kekuatan api pembunuh yang sangat panas, membuat beberapa sisik emas yang ada di tubuhnya mulai menghitam. Tuan muda, aku sudah benar-benar tidak tahan, ucapnya terbata karena seperti dipanggang hidup-hidup. Yang Agung, tahan sebentar lagi, ucap King Ruo yang juga ikut terbakar oleh api tersebut. Tuan muda, aku bukan pengendali air yang dapat menahan api ini, ucap Tian Kong Yu kembali berbicara dengan wajah merah padam. Yang Agung, aku tahu itu, ucap King Ruo dengan tenang. Di saat Tian Kong Yu hampir menyerah, tiba-tiba King Ruo menarik rantai api tersebut dengan cepat. Dengan satu tarikan rantai api sepanjang 7 meter tersebut langsung terlepas dengan langsung melilit tubuh King Ruo. Teriak King Ruo dengan keras saat tubuhnya mulai terbakar oleh rantai api merah membara tersebut. Tuan muda, ucap Tian Kong Yu dengan perasaan senang namun juga begitu khawatir dengan kondisi King Ruo yang kini mulai terbakar dengan hebat. Yang Agung, pulihkan diri dan bersikaplah seperti masih terluka, ucap King Ruo yang ingin Tian Kong Yu mengelabuhi musuh-musuhnya, sambil melepaskan serangan tapak angin, melempar Tian Kong Yu keluar dari dalam bola emas segel cakram emas langit Ling. Tian Kong Yu yang keluar dari dalam segel bola emas terlempar keluar di halaman istana. Tuan muda King Ruo, ucapnya dengan gembira saat kekuatan sejatinya yang terbakar oleh segel api abadi mulai memulihkan diri. Tidak ingin membuang-buang waktu, Tian Kong Yu lalu bergerak menjaga jarak hingga ratusan meter dari bola emas segel cakram emas langit Ling, dengan segera menyerap pil yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Tuan muda, bertahanlah, ucapnya dengan perasaan tidak tenang. Di dalam bola segel cakram emas langit Ling,
King Ruo meraung dengan keras saat rantai api itu kini membakarnya dengan ekstrim. Setelah merasa Tian Kong Yu benar-benar menjauh dari tempat itu, King Ruo lalu melepaskan inti api pembunuhan abadi teratai putih dan mulai melawan tekanan api merah membara tersebut. Di tempat lain, di luar dunia kecil Dewa Ikan, kehadiran Tian Yudiyi dan Yu Jierui membuat mereka sebelumnya begitu gelisah akhirnya menjadi tenang. Yang Agung, apakah kita akan segera pergi? Tanya Yu Liu Jin dengan gembira. Jin kita tunggu Yang Suci Agung dulu, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan, jawab Yu Diyi sambil menenangkan banyak orang. Baik, Yang Agung, ucapnya dengan sikap hormat. Setelah menjelaskan beberapa hal penting lainnya, Yu Diyi lalu mengurung mereka ke dalam segel bola air transparan, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kakak, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yu Jierui dengan tenang. Kita akan menunggu ayahanda dan saudara King Ruo, dan mereka dari klan Kongsu, jawab Yu Diyi menanggapi, berjaga di tempat itu dengan tenang. Baik, untuk lain waktu kakak bisa memanggil Seng Su Nianxing dengan nama Zengin Ruo, ucap Yu Jierui yang tidak ingin identitas King Ruo diketahui oleh banyak orang mengingatkan Yu Diyi. Baik, adik, apakah saudara Ruo ini patriark klan baru di kota bunga semi selatan itu? Benar, tidak hanya itu, Seng Su Nianxing juga pemimpin utama Gunung Suci Nanjin, ucap Yu Jierui membuat Yu Diyi ternganga. Apakah maksud adik, Gunung Suci kelahiran elang emas yang berada di daratan kematian Siwangzi? Ucapnya dengan wajah serius. Benar, jawab Yu Jierui dengan tenang, membuat Yu Di semakin penasaran dengan kekuatan dan latar belakang King Ruo. Apakah adik benar-benar mengenali saudara King Ruo ini? Ucapnya dengan wajah serius. Tentu saja, kakak, aku ditemukan oleh Seng Su Nianxing masih sebagai Guaiwu, monster pelahap langit yang penuh dengan amarah, dendam dan kebencian. Aku dimurnikan olehnya dengan sabar hingga dirinya menggunakan tubuh Yu Sun Su, putra Yu Bangzi untuk menghidupkanku. Kakak, latar belakang yang dimiliki oleh Seng Su Nianxing tidak main-main. Dari pihak ibu, di dalam darahnya mengalir kekuatan darah ahli mantra formasi emas yang diperoleh dari ibu, yang merupakan putri tunggal Patriark Sengi. Selain itu, juga mengalir kekuatan darah klan teratai langit dari pihak nenek yang merupakan putri klan sehingga Seng Su Nianxing dapat mengendalikan api pembunuh abadi teratai langit. Sedangkan dari pihak ayah, mengalir kekuatan darah Dewa Perlindungan Seng Guoshi Fangyu dari pihak nenek dan kekuatan darah petir dari pihak kakek, Sen Guoshi King Fengbao yang merupakan putra dari Yang Agung Sen Guoshi King Kong, jawab Yu Jierui menjelaskan latar belakang yang dimiliki oleh King Ruo, membuat Yu diternganga dengan tubuh bergidik. Lalu adik, seberapa kuat saudara King Ruo? Sebagai sosok yang mampu menghadapi Hongse Tianzhao hingga mampu membunuh dewa awal Jian Suyu sang dewa pedang dan Yang Agung sang Guandong, tentu saja kekuatannya. Yu Jierui menjeda kata-katanya, menatap Yu Diyi yang terdiam dengan tubuh bergidik. Jadi yang mengatasi kekacauan di gunung kecil api putih sebelumnya. Benar, selain Seng Su Nianxing, saat itu juga turun tangan Yang Agung Seng Guoshi King Fengbao. Jawab Yu Jierui membuat Yu Diyi terdiam, pikirannya kembali mengingat tindakan yang dilakukannya pada King Ruo di dalam ruang mutiara sumber kehidupan samudera sebelumnya. Lalu adik, sebagai pemimpin utama Gunung Nanjin, apakah saudara King Ruo juga memiliki pasukan? Ucapnya dengan wajah serius. Tentu saja, bahkan pasukan elit khusus yang dimilikinya adalah para abadi tingkat tinggi. Seperti saudara Ying Haotian, Ying Tajun, Ying Yumao, Pang Dahai dan saudara Zhao Kang yang merupakan abadi tingkat 6, juga termasuk Lei Cheng Yuan yang merupakan abadi tingkat 9, jawab Yu Jierui membuat lutut Yu Diyi gemetar. Apakah selama ini kakak juga mengikuti perkembangan situasi di wilayah selatan ini? Tentu saja, karena ayahanda yang langsung meminta kami untuk mengetahui perkembangan dunia luar, jawab Yu Diyi. Apakah itu artinya kakak pernah mendengar pembantai liar? Jadi, pembantai liar yang... Yu Diyi menjeda kata-katanya menatap Yu Jierui dengan serius. Benar,
Pembantai liar itu adalah Seng Sun Yanxing. Kakak, ini adalah rahasia kita berdua, ucap Yu Jierui dengan serius, mengingatkan Yu Diyi untuk tidak menceritakan informasi tersebut pada orang lain, termasuk pada Tian Kongyu, ayah mereka. Baik, adik, ucap Yu Diyi dengan serius. Baru saja Yu Diyi menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya keemasan bergerak mendekati tempat itu. Kakak, ucap Yu Jierui sambil mengubah tampilannya, kembali menggunakan tampilan Yu Sunsu. Tidak lama kemudian, Kongsu Fugai dan Kongsu Jinsi muncul di hadapan mereka. Saudara, ucap Yu Diyi menyambut kedatangan kedua abadi tersebut dengan hormat. Yu Diyi, akhirnya kamu muncul juga, ucap Kongsu Jinsi dengan tatapan tidak bersahabat. Maaf saudara, karena sebelumnya apakah Yu Liu Jin sudah menyampaikan peringatan kami sebelumnya? Tanya Kongsu Fugai memotong kata-kata Yu Diyi. Sudah saudara, jawab Yu Diyi merendahkan suaranya. Lalu mengapa kalian masih berada di tempat ini? Tanya Kongsu Fugai dengan tatapan tajam. Saudara, tunggu sebentar. Ayahku masih menyelesaikan pekerjaannya di dalam, jawab Yu Diyi menanggapi. Apakah waktu yang kami berikan masih kurang? Tanya Kongsu Fugai dengan wajah tidak senang. Saudara, kami tidak bermaksud demikian, ini karena ayah kami baru saja tiba, kami bisa saja langsung pergi, tapi kami rasa itu tidak elok, karena bagaimanapun juga kami harus berterima kasih pada klan Kongsu yang telah memberikan perlindungan pada kami selama ini, dan ini akan disampaikan langsung oleh ayahku. Saudara, kami datang ke tempat ini dengan baik, ketika pergi kami juga ingin pergi dengan baik-baik. Ucap Yu Diyi dengan tenang membuat Kongsu Jinsi dan Kongsu Fugai terdiam. Baiklah, jika demikian kami beri waktu 1 jam lagi. Setelah itu tidak akan ada lagi toleransi, ucap Kongsu Fugai dengan tegas lalu membawa Kongsu Jinsi meninggalkan tempat itu. Akhirnya, ucap Yu Diyi dengan perasaan lega. Semoga ayahanda dan Seng Sun Yanxing dapat segera menyelesaikan pekerjaan mereka, ucap Yu Jierui menanggapi dengan penuh harap. Semoga demikian, ucap Yu Diyi menimpali. Di tempat lain, di dalam dunia klan Dewa Ikan, Tian Kongyu yang berada di halaman istana terlarang klan semakin gelisah, saat kobaran api merah membara yang tidak menyisakan puing istana terlarang kini membakar segel bola emas yang mengurung King Ruo. Tuan muda, ucapnya mencoba berbicara pada King Ruo sambil menyerap pil penyembuh emas Fuyuan. Pil peledak energi dan pil hidup berkelipatan dengan ekstrim. Tuan muda, ucap Tian Kongyu sekali lagi karena tidak mendapat tanggapan King Ruo. Hais, bagaimana ini? Tian Kongyu membatin dengan gelisah, khawatir King Ruo akan terbunuh oleh rantai api merah membara tersebut. 1 jam berlalu, namun kobaran api merah membara tersebut semakin kuat, membuat Tian Kongyu tidak dapat menahan diri, mengabaikan peringatan King Ruo yang memintanya untuk menjauh dari kawasan tersebut. Pada saat Tian Kongyu hendak berdiri menghampiri segel bola emas tersebut, tiba-tiba dunia kecil tersebut bergetar. Hais, ucapnya menjadi serba salah saat getaran yang muncul mengguncang dunia tersebut semakin kuat. Pada saat Tian Kongyu hendak menyegel bola emas yang mengurung King Ruo, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan bergerak mendekati tempat itu. Sus, sus. Kilatan cahaya keemasan dengan bilah-bilah pedang angin dengan aura pembunuhan yang sangat ekstrim bergerak mendekati Tian Kongyu. Dalam waktu singkat, duar, ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat, saat sosok tersebut mendarat, mendorong Tian Kongyu hingga belasan meter. Saudara Tian Kongyu, maaf jika aku mengusirmu dengan paksa, ucap sosok dengan rambut putih tergerai yang menggunakan jubah biru keemasan dengan motif awan dan air, menatap Tian Kongyu yang segera berdiri dengan sikap siaga. Ternyata klan Kongsu berbohong. Tian Kongyu membatin menatap sosok yang muncul di hadapannya yang sebelumnya dikatakan menghilang. Tapi saudara, ini demi kebaikan kita bersama. Saat ini jangankan melindungi saudara, aku juga tidak dalam kondisi puncak, ucap sosok tersebut memotong kata-kata Tian Kongyu sambil mengarahkan pandangannya pada bola emas yang melepaskan nyala api merah membara yang ada di hadapannya. Baik,
Tapi beri aku waktu untuk menyegel api itu, ucap Tian Kong Yu sambil bergerak menuju segel bola emas yang masih mengurung King Ruo. Apakah saudara tidak ingin meninggalkannya pada kami? Ucapnya menatap Tian Kong Yu dengan tajam. Tapi saudara, ini adalah api. Tinggalkan saja, ucap sosok tersebut memotong penjelasan Tian Kong Yu. Maaf saudara, aku tidak ingin api ini mencelakai saudara dan tempat ini, ucap Tian Kong Yu bersikeras, membuat sosok tersebut semakin penasaran dengan segel bola emas yang terbakar api merah membara tersebut. Saudara, tinggalkan saja, ucapnya penuh tekanan membuat Tian Kong Yu terdiam. Hais, Tian Kong Yu membatin, karena tidak menemukan kata yang tepat untuk memberi alasan dan sosok tersebut juga bersikeras ingin memilikinya. Tuan muda, apakah mendengarkan suaraku? Ucap Tian Kong Yu berbicara pada King Ruo melalui telepati. Saudara, ucap sosok tersebut membuyarkan tindakan Tian Kong Yu yang sedang berusaha berbicara pada King Ruo. Saudara Kongsu Tiantu, aku ingatkan sekali lagi, segel bola emas ini adalah benda yang sangat berbahaya. Jika terjadi sesuatu yang berada di luar, pergilah. Anggap saja ini ucapan terima kasih pada kami yang selama ini memberikan perlindungan pada klan Yu, ucap Kongsu Tiantu dengan serius, membuat Tian Kong Yu yang begitu bimbang dengan situasi tersebut kembali terdiam. Tuan muda, aku Tian Kong Yu meminta maaf. Aku benar-benar tidak berdaya, dengan kekuatanku saat ini. Berhadapan dengan dewa kehampaan tidak ubahnya bunuh diri, ucap Tian Kong Yu berbicara pada King Ruo melalui telepati. Yang Agung, serahkan saja padaku, ucap King Ruo menanggapi Tian Kong Yu yang sebelumnya putus asa, karena tidak mendapat tanggapan dari King Ruo. Baik, Tuan muda, ucap dengan sikap hormat lalu mengarahkan pandangannya pada Kongsu Tiantu. Saudara Kongsu Tiantu, aku sudah mengingatkan. Berhati-hatilah, ini bukanlah barang berharga yang saudara pikirkan, ucap Tian Kong Yu lalu meninggalkan tempat itu. Sus. Sosoknya bergerak menuju gerbang teleportasi emas dunia kecil tersebut, meninggalkan Kongsu Tiantu yang tampak begitu gembira, menatap segel bola emas yang melepaskan api merah membara. Dalam waktu singkat, Tian Kong Yu akhirnya keluar dari dunia kecil yang dibuatnya di dasar samudera es hitam tersebut. Sus, sosoknya muncul di hadapan Yu Diyi dan Yu Jierui yang ditahan oleh Kongsu Fugai dan Kongsu Jinsi. Ayah, ucap Yu Diyi tercekat saat lilitan rantai besi hitam yang mengikat tubuh mereka menguatkan lilitannya. Saudara Jinsi, saudara Fugai, urusan kami di tempat ini sudah selesai. Terima kasih sudah menjaga kami selama ini, ucap Tian Kong Yu sambil menangkupkan tangannya, menyapa Kongsu Fugai dan Kongsu Jinsi dengan ramah. Oh, apakah itu artinya Yang Agung akan segera pergi dari tempat ini? Tanya Kongsu Fugai dengan sikapnya yang tenang namun begitu siaga. Benar, kami akan segera pergi, mohon saudara melepaskan. Tian Kong Yu menjeda kata-katanya, menatap Yu Jierui dan Yu Diyi yang tampak kesakitan. Baik, tunggu sebentar, ucap Kongsu Jinsi yang ingin memastikan keadaan Kongsu Tiantu lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya bergerak memasuki pusaran air biru keemasan yang merupakan gerbang emas dunia kecil klan Dewa Ikan yang berada 10 meter di hadapannya. Ayah, bagaimana dengan Tuan Muda King Ruo? Tanya Yu Diyi, berbicara pada Tian Kong Yu melalui telepati. Masih berada di dalam, bersama Kongsu Tiantu, jawab Tian Kong Yu, menjelaskan situasi yang terjadi di dalam dunia kecil tersebut, serta keadaannya yang kini telah terlepas dari segel api yang melukainya selama bertahun-tahun, membuat Yu Jierui dan Yu Diyi begitu senang namun juga begitu khawatir dengan kondisi King Ruo yang masih belum mereka ketahui dengan pasti. Lalu ayah, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yu Diyi menatap Tian Kong Yu dengan serius. Untuk sementara kita akan menjauh dari tempat ini, jawab Tian Kong Yu sambil menunggu Kongsu Jinsi kembali menemui mereka. Baik, ucap Yu Diyi menanggapi dengan sikap hormat. Tidak lama kemudian, Kongsu Jinsi keluar dari dalam dunia kecil klan Dewa Ikan, menemui Tian Kong Yu dan rombongan yang masih berada di tempat itu. Saudara, ucapnya berbicara pada Kongsu Fugai penuh arti.
Baik, ucap Kongsu Fugai lalu melepaskan lilitan rantai besi hitam yang mengikat Yu Jierui dan Yu Diyi. Saudara, kami pergi. Terima kasih sudah memberi kesempatan memiliki kedamaian di tempat ini, ucap Tian Kong Yu menangkupkan tangannya, lalu membawa Yu Jierui dan Yu Diyi bergerak meninggalkan tempat itu. Saudara, ucap Kongsu Fugai lalu ikut meninggalkan tempat itu, bergerak mengikuti Tian Kong Yu yang keluar dari samudera es hitam dengan diam-diam. Di tempat lain, di dalam dunia klan Dewa Ikan. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat segel emas yang dilepaskan oleh Kongsu Tiantu yang hendak menaklukkan segel bola emas yang mengurung King Ruo, beradu dengan api yang berwarna merah membara tersebut membuatnya semakin penasaran. Kekuatan api ini benar-benar luar biasa. Di mana Tian Kong Yu menemukan sumber daya yang sangat berharga ini? Kongsu Tiantu membatin, berusaha mempelajari segel bola emas tersebut dengan penasaran. Di dalam segel bola emas, Hais, King Ruo membatin kesal, karena tindakan Kongsu Tiantu justru mengganggu dirinya yang sedang berusaha mempelajari cara menaklukkan rantai api merah membara yang melilit tubuhnya. 1 jam berlalu, dengan ledakan dahsyat yang semakin intens membuat King Ruo yang berada di dalam segel bola emas tersebut tidak dapat menahan diri. Sambil menyelimuti dirinya dengan api putih yang sangat mengerikan, King Ruo lalu keluar dari dalam segel bola emas tersebut dengan bergerak naik ke atas langit, sambil melempar rantai api merah yang melilit tubuhnya pada Kongsu Tiantu. Ini, Kongsu Tiantu terkejut, berusaha menghindari rantai api tersebut sambil melepaskan serangannya. Sus, rantai api yang tak pernah padam tersebut melewati bilah-bilah pedang angin yang dilepaskannya. Oh tidak, ucap Kongsu Tiantu terkejut saat rantai api tersebut terus bergerak mendekatinya. Dalam waktu singkat, teriaknya dengan keras saat rantai api tersebut langsung melilit tubuhnya. Belum hilang rasa paniknya, tiba-tiba King Ruo yang menyelimuti dirinya dengan bola api putih membara meninggalkan tempat itu. Ini, ucapnya terkejut, menatap kilatan cahaya keemasan dari sosok King Ruo yang dikiranya sebagai kesadaran dari api tersebut bergerak meninggalkan tempat itu. Api apa ini? Teriaknya dengan keras sambil berusaha melepaskan lilitan rantai api yang mulai membakarnya. Di saat Kongsu Tiantu sedang berusaha melepaskan lilitan rantai api yang berwarna merah membara tersebut, tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang dunia kecil tersebut. Ini, ucapnya terkejut, sambil bergerak menuju gerbang dunia kecil tersebut. Oh tidak, itu artinya dunia kecil ini telah terlempar dari tempatnya, ucap Kongsu Tiantu mematung sambil mengeraskan rahangnya menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Melihat 2 pilar emas yang merupakan gerbang teleportasi emas dunia kecil tersebut telah hancur. Oh tidak, ucapnya sekali lagi, menyesali kesalahannya yang mengabaikan peringatan Tian Kong Yu. Teriaknya dengan keras sambil berusaha melepaskan lilitan rantai api yang mulai membakarnya dengan ekstrim tersebut. Di tempat lain, kilatan cahaya keemasan dari sosok King Ruo yang keluar dari dasar samudera es hitam, bergerak naik ke atas permukaan. Hais, King Ruo membatin dengan kesal karena tidak dapat menaklukkan rantai api tersebut, sambil terus bergerak menyusul Tian Kong Yu dan rombongan dari jejak aura Yu Jierui yang dikenalinya. Di tempat lain, Tian Kong Yu, Yu Diyi dan Yu Jierui terus bergerak meninggalkan kawasan samudera es hitam. Ayahanda, ucap Yu Diyi yang terus merasakan keberadaan Kongsu Fugai dan Kongsu Jinsi berbicara pada Tian Kong Yu. Biarkan saja, mungkin mereka ingin memastikan bahwa kita benar-benar meninggalkan samudera es hitam. Ucap Tian Kong Yu menanggapi. Baik ayah, ucap Yu Diyi dengan hormat. 3 jam berlalu namun Tian Kong Yu masih merasakan kehadiran Kongsu Fugai dan Kongsu Jinsi yang menjaga jarak dari mereka. Ayahanda, bagaimana jika kita beristirahat dulu, ucap Yu Jierui yang masih memikirkan keadaan King Ruo yang mereka tinggalkan. Baik, kita akan beristirahat 1 jam lagi, ucap Tian Kong Yu yang tidak ingin tindakan mereka menimbulkan kecurigaan Kongsu Fugai dan Kongsu Jinsi yang masih mengawasi mereka dengan diam-diam. Baik ayah, ucapnya dengan sikap hormat. Di tempat lain,
King Ruo terus bergerak mengikuti jejak aura yang dilepaskan oleh Yu Jerui dengan diam-diam. Saat King Ruo sedang mengikuti jejak aura yang dilepaskan oleh Yu Jerui, tiba-tiba merasakan beberapa aura yang sangat kuat muncul di belakangnya. Ini, King Ruo membatin dengan heran lalu mengubah auranya menjadi semi-abadi tingkat 3, lalu bergerak dengan perlahan. Dalam waktu singkat, muncul 5 kilatan cahaya keemasan mendahului pergerakan King Ruo. Sapuan aura dengan kekuatan yang sangat ekstrim tersebut melempar King Ruo hingga puluhan meter. Jejak hewan buas langit, King Ruo yang berpura-pura terlempar tersebut membatin. Tidak lama kemudian saat King Ruo hendak bergerak, tiba-tiba 3 sosok tanpa aura bergerak mendahului King Ruo. Dewa awal. King Ruo membatin sambil bergerak mengikuti rombongan tersebut dengan diam-diam. Di tempat lain, kilatan cahaya keemasan dari sosok Tian Kong Yu dan rombongan bergerak melintasi langit perbatasan wilayah kuno selatan. 1 jam kemudian Tian Kong Yu lalu membawa Yu Jerui dan Yu Diyi beristirahat di puncak gunung kecil yang berada di bawah mereka. Kita akan beristirahat di tempat ini, ucap Tian Kong Yu sambil bergerak menuju danau kecil yang berada di puncak gunung tersebut. Baik ayah, ucap Yu Jerui dan Yu Diyi dengan tenang. Tapi ayah, bagaimana dengan Kongsu Jinsi dan Kongsu Fugai yang mengawasi kita? Tanya Yu Diyi sambil duduk di bawah pohon besar yang berada di tepi danau tersebut. Pada saat Tian Kong Yu hendak berbicara, tiba-tiba mereka merasakan aura yang sangat kuat muncul mengepung tempat itu. Dalam waktu singkat, udara di sekitar gunung kecil yang ditempati Tian Kong Yu dan rombongan tersebut bergetar. Bersamaan dengan munculnya 5 hewan buas yang membawa sosok yang berada di atas punggungnya. Segel medan pertempuran abadi mengurung tempat itu. Ayah, ucap Yu Jerui melalui telepati, menatap kelima sosok tersebut dengan tajam. Jerui mereka adalah musuh lama yang selama ini menekan kita, ucap Tian Kong Yu dengan serius dari kiri ke kanan. Yang menunggangi Kilin Es itu adalah pangeran pertama dari klan Shen Huo, Huo Sung, yang menunggangi harimau sayap perak itu adalah Jin Hu, pemimpin utama klan harimau perak, lalu yang menunggangi elang api hitam itu adalah Bao Lan dari klan pemburu harta karun. Lalu yang menunggangi naga udara itu adalah Haifan dari klan penguasa lautan, dan yang terakhir yang menunggangi ular air hitam itu adalah si Tian Sui, pemimpin klan dewa ular air. Jerui mereka ini juga bekerja sama dengan Kaisar Kilin, klan naga, klan kucing dan klan ular, ucap Tian Kong Yu dengan tenang. Ayah, mengapa mereka tidak bergerak? Tanya Yu Diyi mengejutkan Tian Kong Yu yang akhirnya menyadari keanehan situasi tersebut. Itu artinya yang datang tidak hanya mereka, jawab Tian Kong Yu dengan serius. Ayah, apa rencana kita? Tanya Yu Jerui dengan serius. Jerui sebaiknya kalian berdua tidak terlibat dalam kekacauan ini, ucap Tian Kong Yu dengan serius. Tapi ayah, izinkan aku ikut membantu, ucap Yu Diyi dengan serius. Kakak, biarkan ayah melakukannya sendiri, ucap Yu Jerui yang tidak ingin Yu Diyi menjadi beban Tian Kong Yu. Tapi adik, menggelengkan kepalanya, menatap Tian Kong Yu dengan serius. Tenanglah. Saat ini kondisi ayah sudah berjalan menuju puncak, jika ayah tidak ingin bertarung dengan mereka, ayah bisa melarikan diri, ucap Tian Kong Yu dengan tenang. Baik, ayah. Walaupun dengan perasaan enggan, Yu Diyi akhirnya mengikuti permintaan Tian Kong Yu. Ayah, ucap Yu Jerui sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi pecahan trisula pengendali samudera miliknya. Baik, Jerui terima kasih, ucap Tian Kong Yu dengan senyumnya yang hangat. Setelah menerima cincin penyimpanan yang diberikan oleh Yu Jerui, Tian Kong Yu lalu mengurung Yu Jerui dan Yu Diyi ke dalam segel bola air, lalu menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak lama kemudian setelah Tian Kong Yu memasukkan segel bola air transparan ke dalam cincin penyimpanannya, udara di tempat itu sekali lagi bergetar bersamaan dengan munculnya 3 sosok dengan topeng giok putih yang ikut bergabung bersama Huo Sung dan rombongannya,
yang berdiri di atas punggung hewan tunggangannya. Tian Kongyu, lama sudah tidak berjumpa, ucap salah satu dari ketiga sosok tersebut membuka pembicaraan, menatap Tian Kongyu yang berdiri di hadapan mereka dengan tenang. Maaf, aku tidak mengenal kalian, ucap Tian Kongyu menanggapi, membuat ketiga sosok tersebut tidak senang. Tian Kongyu, setelah ribuan tahun tidak berjumpa, kemampuanmu dalam mengingat semakin lemah. Apakah perlu aku ingatkan, ucap sosok lainnya berbicara dengan sikapnya yang mendominasi. Sepertinya kemampuanku memang melemah. Apalagi ada begitu banyak orang yang aku temui, ucap Tian Kongyu merendah, membuat ketiga sosok tersebut dan rombongannya tersenyum sinis. Kalian yang berada di sana, jika tidak ingin terlibat, pergilah, ucap sosok lainnya tiba-tiba berbicara. Mengarahkan pandangannya pada tempat persembunyiannya Kongsu Jinshi dan Kongsu Fugai. Kami pergi, Tuan, ucap Kongsu Fugai yang langsung menampakkan diri bersama Kongsu Jinshi, lalu membawa bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Kongsu Jinshi dan Kongsu Fugai bergerak pergi, ketiga sosok tersebut langsung menyegel kawasan tersebut. Tian Kongyu, serahkan Trisula pengendali samudera, maka kami akan membiarkanmu pergi, ucap salah satu dari ketiga sosok tersebut tanpa basa-basi. Jika pusaka itu masih ada padaku, apakah kalian yakin aku tidak akan menggunakannya? Ucap Tian Kongyu menanggapi sosok tersebut menatapnya dengan tajam. Tian Kongyu, jangan berpura-pura. Apakah kamu ingin mati karena pusaka itu? Ucap sosok lainnya menanggapi sambil melepaskan aura penindasan dari tubuhnya dengan sombong. Apakah masih perlu aku jelaskan lagi bahwa aku telah memecah Trisula pengendali samudera pada putraku? Dan kalianlah yang telah membunuh mereka. Apakah kalian masih tidak paham? Ucap Tian Kongyu meninggikan suaranya. Tian Kongyu, apakah kamu pikir kami anak kemarin sore yang percaya pada bualanmu itu? Ucap sosok lainnya menanggapi sambil melepaskan aura penindasan dari tubuhnya membuat tempat itu semakin tegang. Apakah hanya kalian yang ingin hidup damai? Aku juga. Pusaka itu telah membuat kami hidup terlunta-lunta, apakah kalian pikir aku masih ingin menyimpannya? Ucap Tian Kongyu dengan sangat kesal, terus berdebat dengan ketiga sosok yang menggunakan topeng giok putih itu. Di tempat lain, ini benar-benar di luar dugaan, bagaimana bisa mereka tahu yang Agung Tian Kongyu meninggalkan samudera es hitam, ucap Kongsu Fugai sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya, meninggalkan kawasan gunung kecil tempat bertemunya Tian Kongyu dengan musuh-musuhnya. Saudara, mereka sudah merencanakan hal ini sudah lama, tentu saja mereka sudah mengetahuinya, ucap Kongsu Jinshi menanggapi. Saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Kongsu Fugai sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya. Kita akan menemui Yang Suci Agung untuk melaporkan situasi ini, jawab Kongsu Jinshi menanggapi. Baiklah, ucap Kongsu Fugai menanggapi berpapasan dengan King Ruo yang tidak mereka sadari. Kongsu Jinshi dan Kongsu Fugai, itu artinya mereka baru saja mengikuti Liang Hao dan rombongannya. King Ruo membatin terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya kembali merasakan keberadaan Huo Sung dan rombongannya. Itu mereka. King Ruo membatin lalu bergerak perlahan mendekati Huo Sung dan rombongannya yang sedang berjaga di kawasan langit gunung kecil yang ada di bawahnya. Ternyata ketiga sosok tersebut juga bagian dari rombongan itu. King Ruo membatin, menatap ketiga sosok dengan jubah ungu keemasan, jubah merah keemasan dan jubah biru keemasan yang menggunakan topeng giok putih masih beradu mulut dengan Tian Kongyu. Di hadapan King Ruo, di puncak gunung kecil. Tian Kongyu, harusnya kamu mengambil kesempatan ini ikut bergabung bersama kami. Apalagi dengan situasi seperti ini, samudera kehidupan adalah jawaban untuk mengembalikan kekuatanmu dan klan Yu. Ucap sosok dengan jubah biru keemasan terus merayu Tian Kongyu. Benar, apalagi kami juga sudah menemukan pedang cahaya, itu artinya kami tinggal pergi ke dunia naga untuk mengambil perisai langit. Kami yakin Long Sensu akan memberi kami pusaka langit itu,
ucap sosok dengan jubah merah keemasan membuat King Ruo yang berada di tempat persembunyiannya menatap ketiga sosok tersebut dengan serius. Apakah itu artinya mereka telah menangkap Guru Seng Huo Xuanjia dan Guru Seng Huo Chongming? King Ruo membanting dengan perasaan tidak tenang, mengkhawatirkan kedua sosok terakhir dari klan Seng Huo yang berada di puncak gunung suci Pingxie tersebut. Yang Agung, minta bukti bahwa mereka telah memiliki pedang cahaya, ucap King Ruo tiba-tiba berbicara pada Tian Kongyu yang terdiam mematung tersebut. Tuan muda, apakah? Tian Kongyu menjeda kata-katanya, dengan begitu gembira mencoba mencari keberadaan King Ruo yang berbicara padanya melalui telepati. Yang Agung, aku baik-baik saja, ucap King Ruo menanggapi sambil kembali meminta Tian Kongyu menanyakan keberadaan pedang cahaya yang dimaksud oleh ketiga sosok tersebut. Apakah kalian ingin menipuku? Pedang cahaya adalah pusaka hidup yang telah lama menghilang. Apakah kalian bisa menunjukkan padaku? Tanya Tian Kongyu dengan serius membuat ketiga sosok yang menggunakan topeng giok putih tersebut saling berpandangan. Tian Kongyu, apakah kamu meragukan kami? Ucap sosok dengan jubah merah menanggapi dengan kesal. Selama ini tidak ada yang tahu bagaimana bentuk dari pedang cahaya itu, lalu bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa kalian tahu dan telah memiliki pedang itu, ucap Tian Kongyu menanggapi. Tian Kongyu, kami baru saja kembali dari Gunung Suci Pingxie, wilayah kuno utara. Tempat di mana pedang cahaya selama ini tersimpan. Kami telah membuktikannya, ucap sosok dengan jubah merah keemasan tersebut sambil menunjukkan pedang emas sepanjang 1 meter dengan ribuan tanda suci di sepanjang bilahnya. Oh tidak, ini benar-benar pedang cahaya. Ternyata sudah dipulihkan oleh mereka. Bagaimana nasib guru? King Ruo membatin dengan perasaan tidak tenang dan heran, karena tidak ada kabar dari Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming. Yang Agung, benar, ini adalah pedang cahaya. Ini adalah pedang milik guruku, Yang Agung Seng Huo Xuanjia dan Guru Seng Huo Chongming, ucap King Ruo membuat Tian Kongyu tampak begitu terkejut. Jadi tuan muda, apa rencana kita? Tanya Tian Kongyu dengan serius. Yang Agung, mohon pastikan keadaan guruku dulu. Jika mereka baik-baik saja, itu artinya kita akan pergi dari tempat ini, jawab King Ruo menatap sosok dengan jubah ungu keemasan yang kembali menyimpan pedang cahaya tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Itu artinya tempat ini akan menjadi ladang pertempuran. Tian Kongyu membatin dengan bergidik ngeri. Karena rombongan tersebut telah menyinggung guru King Ruo. Tian Kongyu, apakah sekarang kamu sudah percaya? Tanya sosok dengan jubah merah keemasan tersebut dengan serius. Pedang ini bagaimana kalian mendapatkannya? Tanya Tian Kongyu, menatap sosok tersebut dengan tajam. Tian Kongyu, apakah perlu sampai kamu menanyakan hal seperti itu? Ucap sosok jubah biru keemasan menanggapi, menatap Tian Kongyu dengan kesal. Aku sudah memiliki begitu banyak musuh. Apakah pertanyaanku salah? Aku menanyakan hal ini karena aku tidak ingin berurusan dengan mereka yang memiliki pusaka ini, ucap Tian Kongyu menjelaskan alasannya yang tidak ingin menambah musuh lagi. Tian Kongyu, pedang cahaya ini adalah pusaka klan Seng Huo, tentu saja kami mendapatkannya dari mereka. Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming adalah pemilik pedang ini, dan mereka sendirilah yang menyerahkannya pada kami, jawab sosok dengan jubah merah keemasan menanggapi dengan kesal. Apakah kalian bicara dengan jujur? Tanya Tian Kongyu menatap sosok tersebut dengan serius. Tian Kongyu, Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming adalah orang yang bijaksana, mereka memahami hal ini dengan baik. Karena ini adalah peluang untuk mereka mengembalikan kekuatan klan cahaya, jawab sosok dengan jubah biru keemasan menanggapi. Tuan muda, apakah informasi ini sudah cukup? Tanya Tian Kongyu yang terdiam, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Yang Agung, terima kasih. Mengenai hal ini aku akan memastikannya dengan guruku, jawab King Ruo dengan tenang, sambil mengirim pesan jiwa pada Seng Huo Xuanjia dan Seng Huo Chongming. Baik tuan muda, lalu apa rencana kita selanjutnya? Untuk menghindari pertarungan, sebaiknya Yang Agung setujui saja permintaan mereka.
Katakan saja pecahan Trisula pengendali samudera ada di benua teratai merah dan neraka besar. Jika Yang Agung menyerahkan pusaka tersebut akan sulit untuk mengambilnya kembali, karena sesuatu yang telah kita serahkan pada orang lain itu bisa saja sudah bukan menjadi milik kita lagi, jawab King Ruo yang ingin ketiga sosok tersebut berurusan dengan Hongse Tianzhao di benua teratai merah, dan Kaisar Iblis Mogui Huangdi di neraka besar. Baik, Tuan Muda, ucapnya dengan sikap hormat. Tian Kongyu, apa jawabanmu? Tanya sosok yang menggunakan jubah biru keemasan memecah keheningan tempat itu. Aku akan mempertimbangkan hal ini. Jawab Tian Kongyu membuat ketiga sosok tersebut langsung melepaskan aura pembunuhan dari tubuhnya. Tian Kongyu, cukup bermain-main dengan kami, apakah kamu kira kami tidak tahu kamu sedang mengulur waktu? Jika dalam hitungan ketiga kamu masih tidak juga menyerahkan Trisula pengendali samudera, maka jangan salahkan kami, ucap sosok dengan jubah merah keemasan sambil menghitung. 1, ucapnya dengan lantang membuat Huo Sung dan rombongannya langsung bergerak mundur dari kawasan tersebut. Dengan situasi saat ini, bagaimana kalian masih bisa berpikir akan ada yang datang menolongku? Bukan aku tidak ingin menyerahkan. 2, ucap sosok tersebut kembali menghitung, memotong penjelasan Tian Kongyu. Hais, Tian Kongyu menggelengkan kepalanya karena tidak dapat menghindari pertempuran tersebut. Tuan Muda, sepertinya mereka tidak ingin mendengar penjelasan kita lagi, ucap Tian Kongyu berbicara pada King Ruo melalui telepati. Yang Agung, aku sudah menyiapkan jalur teleportasi di arah utara. Yang Agung cukup keluar dari segel medan pertempuran abadi ini dari arah yang sama. Aku akan membuat celah saat pertempuran karena terlalu berisiko membuatnya sekarang, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, ucap Tian Kongyu lalu kembali menggelengkan kepalanya, menatap ketiga sosok tersebut. Aku telah menemukan jejak keberadaan pecahan Trisula pengendali samudera di benua teratai merah dan neraka besar. Jika kalian, Tian Kongyu, kamu benar-benar keras kepala. Apakah kamu kira kami tidak tahu bahwa kamu telah memilikinya? Ucap sosok dengan jubah merah keemasan memotong kata-kata Tian Kongyu. Karena kalian memaksa, baik mari kita lakukan hingga salah satu dari kita mati di tempat ini, ucap Tian Kongyu mempersiapkan diri untuk menghadapi ketiga sosok tersebut. Sesuai keinginanmu, ucap ketiga sosok tersebut menanggapi sambil melepaskan serangannya. Swus-swus, kilatan cahaya keemasan dari serangan yang dilepaskan ketiga sosok tersebut melesat, mengunci pergerakan Tian Kongyu yang berada di hadapan mereka. Duar, huar, ledakan maha dahsyat bergema, menghancurkan gunung kecil tersebut dengan seketika. Swus-swus, gelombang debu dan pecahan dari batu yang terlempar ke berbagai arah memenuhi kawasan yang tersegel itu dengan kilatan cahaya keemasan yang kembali muncul, bergerak dan bertabrakan, menciptakan gelombang ledakan maha dahsyat yang mengguncang kawasan tersebut. Swus-swus, Huo Sung yang berada di luar kawasan yang tersegel oleh medan pertempuran abadi, bergerak bersama rombongannya sambil menyegel kawasan tersebut dan berjaga. Dalam waktu singkat pertempuran hebat pun terjadi. Duar, duar, ledakan maha dahsyat bergema, dengan sosok Tian Kongyu yang kini mulai menjadi bulan-bulanan ketiga dewa awal itu. Sus, Tian Kongyu terlempar berulang kali hingga ratusan meter dengan tubuh bersimbah darah. Tian Kongyu, jangan memaksakan diri, kami tahu bahwa kamu sedang terluka parah, ucap sosok dengan jubah biru keemasan sambil melepaskan serangannya. Duar, duar, serangan mereka kembali beradu, membuat Tian Kongyu kembali terlempar hingga ratusan meter. Yang Agung, bergerak ke arah utara, ucap King Ruo memandu Tian Kongyu untuk keluar dari kawasan tersebut. Baik Tuan Muda, ucap Tian Kongyu menanggapi, sambil melepaskan kekuatan pertahanan secukupnya untuk mengelabuhi ketiga sosok tersebut, seolah-olah dirinya memang terluka parah, membuat ketiga sosok tersebut mengurangi kekuatan serangannya. Duar. Duar, serangan salah satu dari ketiga sosok tersebut kembali mengenai Tian Kongyu, mendorongnya hingga ratusan meter. Tian Kongyu, jangan memaksa kami bertindak lebih jauh, kami hanya perlu Trisula pengendali samudera.
Setelah itu kami akan mengembalikannya, ucap sosok dengan jubah merah keemasan sambil mengurangi tingkat serangannya. Duar, duar. Serangan yang dilepaskan oleh sosok tersebut mengenai Tian Kongyu dengan telak, kembali mendorongnya hingga ratusan meter. Kalian, ucap Tian Kongyu yang berpura-pura terluka tersungkur membuat ketiga sosok itu langsung menghentikan serangannya. Tian Kongyu, maaf kami harus melakukannya dengan paksa, ucap sosok dengan jubah merah keemasan yang sebelumnya menunjukkan pedang cahaya, bergerak menghampiri Tian Kongyu. Baru saja sosok itu mendarat di hadapan Tian Kongyu, tiba-tiba kekuatan es yang begitu dahsyat mengurung kawasan itu dan mengurung sosok tersebut, bersamaan dengan kilatan cahaya keemasan dari tombak emas yang melesat ke arahnya. Duar, ledakan dahsyat bergema menghancurkan tubuh yang membeku oleh segel es tersebut, bersamaan dengan sosok Tian Kongyu yang bergerak meninggalkan tempat itu. Duar, duar, ledakan dahsyat dari serangan kedua sosok lainnya menghancurkan kekuatan es yang menyegel tempat itu. Tian Kongyu keparat, teriak sosok dengan jubah merah keemasan tersebut murka, sambil memulihkan setengah tubuhnya yang hancur. Saudara, ternyata dia tidak terluka, ucap sosok dengan jubah ungu keemasan menanggapi. Saudara, ikut aku, ucap sosok dengan jubah biru keemasan bergerak mengejar Tian Kongyu yang telah menghilang dari pandangan mereka. Sus, kedua sosok yang begitu kesal tersebut bergerak dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat ini, ucap kedua sosok tersebut menyadari mereka telah bergerak keluar dari kawasan yang telah mereka segel. Saudara, ini ucap sosok dengan jubah biru keemasan mengerutkan keningnya sambil melepaskan kesadaran dewanya mencari aura Tian Kongyu yang menghilang dari kawasan tersebut. Gerbang teleportasi emas, ucap sosok dengan jubah ungu keemasan menanggapi, menemukan segel teleportasi yang berada 200 meter di hadapan mereka. Bagaimana bisa? Ucap sosok dengan jubah biru keemasan sambil mengitari pandangannya, memeriksa kawasan itu dengan seksama. Saudara, sepertinya ada yang membantunya, ucap sosok dengan jubah ungu keemasan tersebut menanggapi, bersamaan dengan munculnya sosok dengan jubah merah keemasan. Saudara, seseorang telah membantunya pergi, ucap sosok dengan jubah ungu keemasan menjelaskan situasi yang terjadi dengan menunjukkan jejak segel gerbang teleportasi yang lenyap di tempat itu. Hais, ucap sosok jubah merah keemasan yang telah memulihkan diri menggelengkan kepalanya, ini. Karena kita terlalu meremehkannya, ucapnya dengan wajah kesal. Lalu saudara, apa rencana kita? Tanya sosok itu dengan jubah ungu keemasan menanggapi. Itu artinya kita perlu bersabar lagi, karena tidak mudah menemukan tempat persembunyiannya. Selain itu, aku juga ingin beristirahat memulihkan lukaku, jawab sosok dengan jubah merah keemasan menanggapi sambil memanggil Huo Jung dan rombongannya. Baik saudara, lalu bagaimana dengan sosok yang membantunya pergi? Tanya sosok dengan jubah biru keemasan. Tidak ada jejak, mungkin orang ini juga telah pergi. Kita tidak bisa bertindak sembarangan, karena tidak mungkin kita mencarinya hingga merobek celah dimensi. Yang ada kita akan berurusan dengan dewa awal lainnya, ucap sosok jubah merah keemasan menanggapi yang tidak ingin tindakan mereka diketahui oleh kekuatan lainnya. Saudara, apakah mungkin sosok ini ahli mantra formasi? Karena selain dapat membuka ruang dan celah pada segel medan pertempuran abadi, sosok ini juga dapat membuat gerbang teleportasi tanpa pilar dasar. Ucap sosok dengan jubah biru keemasan berpendapat, membuat kedua sosok lainnya saling berpandangan. Kita tidak bisa membuat kesimpulan. Apalagi kita tidak memiliki bukti. Karena ahli segel langit telah lama menghilang. Menurutku mungkin ada banyak orang yang membantunya. Saudara, kita tunggu penyelidikan. Huo Sung dan rombongannya saja. Silakan saudara berdua kembali ke klan masing-masing. Setelah aku benar-benar pulih kita akan pergi ke dunia naga, jawab sosok dengan jubah merah keemasan menanggapi sambil menjelaskan rencana mereka. Baik, ucap sosok dengan jubah biru keemasan dan sosok dengan jubah ungu dengan tenang. Tidak lama kemudian, udara di tempat itu bergetar,
bersamaan dengan munculnya Huo Sung dan rombongan yang berada di atas hewan buas tunggangannya masing-masing. Yang Agung, apa yang terjadi? Tanya Huo Sung dengan serius sambil mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan heran. Tian Kongyu berhasil melarikan diri. Tugas kalian adalah mencari keberadaannya, jawab sosok dengan jubah ungu keemasan. Baik, Yang Agung. Lalu bergerak memisahkan diri mencari jejak keberadaan Tian Kongyu yang menghilang dari tempat itu. Setelah Huo Sung dan rombongannya meninggalkan tempat itu, ketiga sosok tersebut lalu ikut bergerak meninggalkan tempat itu. Saudara, kami pergi dulu, ucap sosok dengan jubah ungu keemasan yang bergerak pergi bersama dengan sosok jubah biru keemasan. Baik, ucap sosok jubah merah keemasan lalu bergerak meninggalkan tempat itu, tanpa menyadari keberadaan King Ruo yang ikut bergerak mengikutinya dengan diam-diam. Di tempat lain, di dalam arus lorong ruang dan waktu teleportasi. Ayah, ini ucap Yu Di yang muncul bersama Yu Jierui di samping Tian Kongyu mengitari pandangannya memeriksa lorong waktu tersebut dengan serius. Yier, saat ini kita berada di dalam arus lorong teleportasi yang dibuat oleh Tuan Muda King Ruo, ucap Tian Kongyu menanggapi. Lalu ayah, bagaimana dengan Huo Sung dan rombongannya? Lalu di mana Seng Sun Yanging? Tanya Yu Jierui dengan penasaran. Jierui ayah bahkan tidak sempat menyentuh Huo Sung dan rombongannya, karena setelah kalian berada di dalam dunia cincin penyimpanan, tiga sosok yang lebih kuat muncul. Mereka adalah tiga dewa awal yang sifatnya seperti iblis, yaitu Dewa Keserakahan Tan Hong, Dewa Kemarahan Nu Feng dan Dewa Kesombongan Men Tian Bao, ucap Tuan Tian Kongyu sambil menjelaskan kemunculan King Ruo yang membantunya melarikan diri dengan segel teleportasi tanpa dasar. Kemampuan Tuan Muda King Ruo sebagai ahli mantra formasi benar-benar luar biasa, ucap Yu Di menanggapi dengan hormat. Lalu ayah, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yu Jierui dengan serius. Untuk sementara kita akan mencari tempat persembunyian, jawab Tian Kongyu yang berharap arus lorong Han waktu membawa mereka menjauh dari kawasan tersebut. Baik ayah, ucap Yu Jierui sambil berbincang-bincang dengan tenang. Di tempat lain, sus, Men Tian Bao, sosok dengan jubah merah keemasan yang merupakan Dewa Kesombongan, bergerak ke arah selatan, meninggalkan kawasan yang mereka jadikan sebagai tempat penyergapan Tian Kongyu dengan menggerutu kesal. Ikan panggang, tunggu pembalasanku, ucapnya dengan kesal karena telah ditipu oleh Tian Kongyu yang sebelumnya berpura-pura terluka, dengan terus bergerak tanpa menyadari keberadaan King Ruo yang terus mengikutinya dengan tenang. Siapa sosok ini sebenarnya? Bahkan serangan puncak yang agung Tian Kongyu masih tidak melukainya. King Ruo membanting sambil mengirim pesan pada Tian Kongyu, menanyakan identitas sosok tersebut menjelang malam. Men Tian Bao yang berada di depannya tiba-tiba bergerak menuju gunung raksasa yang berada di hadapannya. Sosoknya bergerak menuju puncak gunung tersebut lalu berhenti di bawah pohon persik es yang berada di puncak gunung tersebut. Jika masih sayang nyawa kalian, tinggalkan tempat ini, ucap Men Tian Bao dengan sombong, membuat ratusan hewan buas yang berada di tempat itu bergerak pergi. Ratusan hewan buas tersebut yang berada di tempat itu bergerak pergi dengan kocar-kacir, membuat sosok yang sebelumnya begitu kesal tersebut tertawa terbahak-bahak. Benar-benar arogan. King Ruo membatin sambil mempersiapkan cara untuk menaklukkan Men Tian Bao di tempat itu. Saat King Ruo sedang memeriksa pesan jiwa dari Tian Kongyu, tiba-tiba Men Tian Bao mengetahui keberadaannya. Nak, kemampuanmu dalam bersembunyi cukup baik, hanya saja kamu mengawasi orang yang salah. Keluarlah, jangan bertindak seperti pengecut yang hanya berani bersembunyi, ucapnya dengan sombong, membuat King Ruo keluar dari tempat persembunyiannya. Sosoknya bergerak menemui Men Tian Bao, lalu mendarat 35 meter di hadapannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya tetua. Semoga para tetua terhibur. Terima kasih.